Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema dongeng, silsilah, dan sihir masihkah dipercaya? Nah, ini menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija, MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur atas kesempatan yang diberikan sekali lagi ya Bapak pada malam ini, sehingga kami bisa kembali berkumpul di dalam kelas Ema Adonai dalam keadaan sehat untuk kembali belajar bersama-sama tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biar selalu dalam kelas pembelajaran ini selalu ada pimpinan dan juga penyertaan-Mu. Dan berkati saya, ya Tuhan, sebagai moderator malam ini, sehingga saya mampu menyampaikan memampukan saya untuk memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Dan berkati juga para operator kami, ya Tuhan, yang bekerja di belakang layar, mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan juga berkati internet kami Tuhan, sehingga internet kami dan perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini tidak mengalami kendala satupun selama kelas ini berlangsung. Dan juga terutama berkati hamba-Mu, yaitu Pak Widi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataan Pak Widi, dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Widi mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar kepada kami semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam ruangan ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, terangi juga dengan roh-Mu, sehingga dan berikan juga kami hikmat daripada-Mu, sehingga kami juga dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Pak Widi kepada kami semua, dengan mendapatkan juga pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami, jadikan rema ya Tuhan, sehingga firman Tuhan ini selalu dapat kami ingat dan kami dapat memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami. Dan juga mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan dan kami kepada sesama dan diri kami sendiri. Kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang sebelum kita mulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami, yaitu Pak Widi. Dipersilakan operator kami pasang. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistia. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga, Magister Teologi Transformasi Sosial
pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA LSPPM pada tahun 2019. Certified Risk Associate CRA PT Mitra Finance pada tahun 2020. Dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor CFRA di LPPFA Jakarta. Place. Kepala Administrasi Cabang KEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997. Branch Manager at PT Adira Quantum Multi Finance Danamon Group pada tahun 2012. Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016. GM Operation at PT Industrial Bank pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991. Ketua Departemen Pemuda GBI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002. Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006. Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011. Dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Ya, baik. Terima kasih untuk operator kami Pasam yang telah menayangkan profil dari Pak Widi ya. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Widi. Shalom Bu Aling, selamat malam. Ya, selamat ketemu lagi Pak. Semoga selalu dalam Ya, Bu keadaan Aling. sehat dan luar biasa ya Amin, Pak. Bu. Amin. Ya. Amin, Bu. Baik. Ya, baik Pak Widi, saya persilakan Bapak untuk mengajar kami. Dipersilakan Pak. Baik. Saya akan share screen. Shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam kelas pengajaran. Dan tema yang menarik malam hari ini saya mau sampaikan yaitu tentang dongeng, silsilah, sihir, dan ramalan ya. Karena judulnya nggak muat, cukup panjang, jadi ada satu kata yang tidak muncul ya, yaitu sihir ya. Masihkah dipercaya ya. Ini sangat penting karena perlu disampaikan karena memang dari zaman dulu, dari sejak zaman perjanjian lama, masalah ini adalah sangat-sangat kentara sekali ya, hingga sampai perjanjian baru pun Rasul Paulus juga memberikan satu firman, satu ayat yang bisa memberikan kita kewaspadaan atau teguran ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dongeng, sihir, ramalan, silsilah itu masih bisa dipercaya begitu Bapak Ibu ya. Mengapa berbahaya bagi orang Kristen? Karena khususnya adalah iman kita ya. Dan bagaimana kata Alkitab ini adalah penting karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab itu adalah pedoman kehidupan kita yang menerangi hidup kita dan yang membawa kita pada satu pribadi yaitu juru selamat dunia yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Nah, ini satu ayat yang mendasari ya, satu ayat referensi untuk pelajaran kita hari ini ya tentang dongeng, silsilah, sihir, dan ramalan. Nah, ada 4 poin ini yang kita bahas malam hari ini. Cukup panjang tapi saya usahakan supaya tidak terlalu lama karena nanti juga di sesi kedua ada kelas pengajaran lagi ya. Yang pertama kita akan perhatikan tentang dongeng Bapak Ibu ya. 1 Timotius 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik,
terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, Bapak Ibu. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada adik atau anak rohaninya, Bapak Ibu, Timotius, tentang ada saudara-saudara yang perlu diingatkan di ayat 6 ya. Nah, konteks daripada 1 Timotius 4 ini adalah bahwa akan ada orang yang murtad yang mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Lalu di sana juga di ayat 5 dikatakan ada larangan tentang kawin dan tentang makanan, Bapak Ibu. Ada makanan-makanan tertentu yang dilarang, tidak boleh dimakan dan seterusnya. Nah, itu yang perlu diingatkan ya. Nah, supaya seorang pelayan Kristus itu harus waspada. Seorang pelayan Kristus yang baik terdidik dan didik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran sehat. Nah, di situ ada kata jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, Bapak Ibu. Ya, dongeng ini tidak hanya ada di zaman itu ya, Bapak Ibu. Di negara kita, di masyarakat kita pun juga berkembang banyak dongeng ya. Yang sebenarnya kebenarannya juga perlu dipertanyakan juga, tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Nah, mengapa dongeng ini harus dijauhi? Ya, mungkin di antara kita juga tidak percaya tentang dongeng ini. Tapi jangan lupa mungkin ada sebagian lagi, sebagian kecil orang Kristen itu masih percaya mengenai dongeng ini, Bapak Ibu. Nah, kita akan perlu lihat dulu arti daripada dongeng di dalam ayat ini. Itu dipakai kata Yunani yaitu mutos. Nah, mutos ini adalah dari kata benda, termasuk jenis kata benda maskulin, Bapak Ibu. Nah, arti yang pertama yaitu dongeng ini adalah sebuah mitos ya, mitos. Mitos tadi saya katakan bahwa kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena namanya juga mitos. Sesuatu yang masih meragukan. Lalu dongeng mutos ini juga artinya adalah laporan palsu yang berpura-pura menjadi kebenaran. Yang namanya laporan palsu tidak perlu kita percaya, makanya harus dijauhi. Tadi Rasul Paulus mengatakan, ya, dengan sangat jelas, jauhilah itu karena kamu sebagai seorang pelayan Kristus yang baik harus benar-benar menjaga atau menerima ajaran yang sehat. Lalu dongeng atau mutos ini juga berbicara atau artinya adalah narasi cerita, ya, suatu narasi cerita dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Cerita itu terus kemudian disampaikan, diceritakan, dinarasikan, dan orang-orang yang mendengar ada yang percaya begitu, Bapak Ibu. Lalu mutos ini juga artinya adalah sebuah fiksi. Ya. Nah, ini adalah arti daripada dongeng. Nah, kenapa kok dongeng itu harus dijauhi? Nah, ini adalah latar belakang budayanya, Bapak Ibu. Di dalam dunia Yunani Romawi, bahwa mitos itu adalah hal yang umum dan sering digunakan untuk menjelaskan satu fenomena alam, ya, praktek budaya, atau keyakinan agama. Jadi cerita-cerita narasi tadi lebih banyak menceritakan atau menggambarkan tentang fenomena alam, ya, badai, gempa bumi dan seterusnya, langit merah, ya, banyak hal. Lalu ada praktek budaya dan bahkan keyakinan agama. Nah, kisah-kisah ini adalah bagian dari tatanan budaya dan seringkali diterima tanpa keraguan. Nah, celakanya itu, Bapak Ibu. Jadi mitos narasi tadi, mutos, itu dipercaya sebagai satu kebenaran, padahal tadi disebut laporan palsu yang berpura-pura menjadi kebenaran. Diterima tanpa keraguan. Nah, dalam konteks Kristen awal, ya, mutos ini mempunyai konotasi negatif. Di mana mutos ini mewakili ajaran atau keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran Injil dan ajaran Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini sejarahnya bahwa mutos ini bertentangan, ya,
Kita juga tahu Alkitab berkata bahwa jauhilah pengajar-pengajar palsu, ya, pengajar-pengajar sesat, waspada. Nah, sekarang di ayat ini, di bagian ini, jauhilah dongeng, ya, jauhilah tahyul, nenek-nenek tua. Nah, ada satu penelitian dari yang ditulis oleh Aristo, ya, satu penelitian di Journal of Science, Social Science Research volume 3 yang berjudul Tahyul dan Dongeng Menghambat Pertumbuhan dalam Pendidikan Agama Kristen. Ada satu yang saya kutip di situ dikatakan cerita yang tidak hanya dibuat-buat tapi menyesatkan juga sebab dikarang oleh guru palsu dengan maksud mengikuti keinginan hati dan menyimpang dari kebenaran yang diwahyukan. Jadi kalau ada anak Tuhan yang percaya, bukannya melatih ibadah, ya, tadi kan katakan latihlah ibadahmu, percaya kepada dongeng, menerimanya tanpa keraguan, maka kita sudah masuk kepada satu perangkap. Saya bilang dongeng ini adalah satu roh, ya Bapak Ibu, yang berpura-pura sebagai kebenaran. Nah, itu akan menghasilkan kekristenan kita, kekristenan yang campur-campur, Bapak Ibu. Ya percaya dongeng, ya percaya Alkitab. Makanya tadi Rasul Paulus mengatakan jauhilah. Nah, dongeng Yahudi merupakan satu komponen yang tidak terpisahkan dari cerita rakyat. Ya, demikian juga Indonesia juga punya cerita rakyat. Ada Malin Kundang, macam-macam itu Bapak Ibu. Dongeng merupakan ciptaan budaya rakyat. Jadi dongeng ini tidak terpisah dari yang namanya budaya. Tadi juga fenomena alam. Dari sebagian besar masyarakat, bukan hanya oleh kaum terpelajar. Dongeng diciptakan dan disebarkan dari generasi ke generasi dan ruang melalui saluran lisan dan tulisan. Tadi kan narasi, ya, cerita, ya. Dongeng adalah narasi sebagai hasil dari penciptaan dan pengulangannya dalam berbagai kelompok dan ruang sosial, mengungkap karakteristik dasar keberadaan jamak yang berarti bahwa cerita rakyat selalu muncul dalam berbagai versi dan bentuk. Jadi dongeng ini akan terus muncul dengan berbagai versinya dan berbagai bentuk juga, ya, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Nah, kita lihat sekarang ciri khas dongeng Yahudi, ya, setidaknya ada 4, ya, kalau saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama ciri khasnya yaitu agama dan moral. Banyak dongeng Yahudi mengandung pesan moral yang kuat dan seringkali terkait dengan ajaran agama Yahudi. Jadi bukan kekristenan ini Bapak Ibu, ajaran agama Yahudi. Cerita-cerita ini seringkali mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kebaikan, dan pentingnya mengikuti hukum Tuhan. Ya, kalau kita mau jujur, sebetulnya kejujuran, kebaikan itu yang sejati hanya ada di dalam firman Tuhan. Nilai-nilai ajaran Kristus itu yang mengajarkan kita tentang kejujuran dan kebaikan yang sejati, Bapak Ibu. Bukan dari cerita-cerita, tidak perlu dari cerita-cerita dongeng ini yang tadi disebut mitos atau cerita fiksi. Lalu ciri khasnya juga tentang tokoh sejarah. Beberapa dongeng Yahudi didasarkan pada tokoh-tokoh sejarah Yahudi seperti para nabi dan raja-raja. Nah, cerita ini seringkali dihiasi unsur-unsur mitos dan legenda untuk menggarisbawahi pentingnya tokoh-tokoh tersebut dalam sejarah Yahudi. Tentu di situ ada satu tokoh yang diceritakan tuh yang ditonjolkan begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi supaya orang percaya pada tokoh-tokoh ini. Lalu yang ketiga huma dan satwa. Seringkali menampilkan interaksi antara manusia dan hewan. Hewan-hewan dalam cerita ini seringkali memiliki sifat-sifat manusia dan berfungsi dalam plot cerita Bapak Ibu. Jadi hewan-hewan ini bisa berbicara, bisa memiliki sifat manusia. Ya. Kita ingat di Alkitab juga ada yang kasus Bileam, keledai yang berbicara itu. Nah, itu bukan dongeng. Karena Alkitab itu adalah sejarah, Alkitab adalah firman Tuhan. Di situ memang keledai dipakai Tuhan untuk menyadarkan Bileam supaya dia tidak melakukan nubuat, ya, pada raja yang menyuruh dia. Lalu yang keempat cirinya yaitu musim dan siklus alam, di mana banyak dongeng Yahudi yang terkait dengan musim dan siklus alam. Cerita ini seringkali menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan pentingnya mengikuti ritme alam.
Nah, kita masuk pada contoh ya. Tadi cirinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh dongeng Yahudi. Ya, ada 3, ada banyak sebetulnya, cuman saya tampilkan 3, yaitu cerita tentang Raja Salomo. Ya, ini dongeng juga ini. Raja Salomo dikenal karena kebijaksanaannya luar biasa. Banyak dongeng yang menceritakan tentang bagaimana ia menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dengan kebijaksanaannya. Kita tahu ya, Raja Salomo ini tidak minta kekayaan, tetapi justru dia minta hikmat untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum bangsanya. Kemudian cerita tentang golem. Golem adalah makhluk buatan dari tanah liat yang dihidupkan oleh seorang rabi untuk melindungi komunitas Yahudi. Nah, ini juga dongeng Bapak Ibu. Lalu cerita tentang iblis, sama seperti dalam banyak budaya, iblis juga menjadi tokoh yang sering muncul dalam dongeng Yahudi. Iblis seringkali digambarkan sebagai musuh utama dari kebaikan dan berusaha menyesatkan manusia. Karena ini berpura-pura menjadi kebenaran, berarti seolah-olah juga kebenaran. Memang betul iblis itu menyesatkan. Tetapi ada bagian cerita ini tentang iblis ini yang tentu tidak sesuai dengan Injil atau tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, kita lihat sekarang bahayanya Bapak Ibu. Jadi 4 poin yaitu dongeng, silsilah, sihir, dan ramalan itu sebetulnya berbahaya buat iman kita. Nah, bahaya yang pertama, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, Bapak Ibu. Ya, peringatan ini ditekankan pada saat itu pada Timotius supaya hati-hati, karena ajaran sehat itu sudah tidak bisa diterima lagi. Dan bahkan cenderungnya adalah mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya untuk memuaskan telinga. Nah, telinga dan mata itu adalah jendela roh. Masuknya sesuatu itu dari telinga dan mata kita. Itu roh, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu yang di luar yang jahat, najis, itu masuknya adalah lewat jendelanya dari telinga. Jadi kalau orang Kristen memalingkan telinganya, memuaskan telinganya atau membuka telinganya terhadap dongeng, maka pada saat itu dia sudah berpaling dari kebenaran. Jadi bahaya dongeng yang pertama itu memalingkan kita dari kebenaran, menjauhkan kita dari kebenaran. Ini tidak bisa dianggap sepele, Bapak Ibu. Lalu bahaya yang kedua, Titus 1 ayat 13-15. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ditekankan sekali lagi bahwa dongeng itu telinga kita jangan membuka atau apalagi mengindahkan dongeng ini. Dan hukum-hukum manusia yang semuanya itu akan memalingkan kita dari kebenaran. Diulangi lagi di ayat ini, berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi kita di dalam Kristus, kita adalah saat ini berproses menjadi orang suci. Ya, kita semua berproses. Nah, bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Jadi orang yang tidak beriman ini mudah sekali. Ya, ketika kita berpaling dari kebenaran, kita sudah ragu tentang firman Tuhan dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak beriman. Nah, sekarang kita akan masuk poin yang kedua, yaitu silsilah, Bapak Ibu. Nah, ini referensi ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menaiskan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain
Ya, ini rupanya ada orang-orang tertentu itu yang mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah. Nah, ini ditegaskan lagi dongeng, dan yang kedua adalah silsilah. Yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, kalau tadi kita perlu mengerti arti dongeng dalam bahasa aslinya, karena ini kelas pengajaran ya Bapak Ibu, kita perlu juga mengetahui arti sebenarnya daripada silsilah. Kenapa kok di sini Rasul Paulus mengingatkan Timotius, anak rohaninya, supaya menasihatkan. Jadi ada orang-orang tertentu yang suka mengajarkan ajaran lain yang bukan Injil, dan bahkan orang-orang tertentu ini sibuk dengan dongeng dan silsilah. Dan dikatakan silsilah ini tiada putus-putusnya. Nah, ini juga ada bahayanya Bapak Ibu. Silsilah dalam bahasa Yunani yaitu genealogia. Ini merupakan satu kata benda feminin, gendernya feminin ya. Nah, artinya yaitu catatan keturunan. Jadi kita silsilah jelas ya, kalau silsilah itu pasti catatan keturunan. A melahirkan B, B melahirkan C, dan seterusnya. Lalu penelusuran dari generasi ke generasi. Jadi silsilah genealogi ini berbicara penelusuran dari generasi ke generasi. Misalnya generasinya Adam sampai ke Nuh, generasi Nuh sampai kemana begitu. Itu ditelusur terus Bapak Ibu. Kemudian menceritakan asal-usul dan garis keturunan. Ya, keturunan Yehuda, Yakub dari mana, kemudian ada keturunan Ismail dan seterusnya Bapak Ibu. Lalu genealogia itu sendiri itu berasal dari kata genea yang artinya generasi dan logos. Logos itu artinya adalah kata atau studi. Atau dengan kata lain genealogia adalah studi tentang generasi atau studi tentang keturunan ya, silsilah. Di mana kata genealogi ini mempunyai arti juga memperhitungkan berdasarkan generasi. Jadi dari keturunan Adam ke Nuh, Nuh ke mana lagi begitu itu dihitung Bapak Ibu. Nah, juga di situ artinya menelusuri silsilah, ditelusuri ya. Tadi dari katanya juga sama, ini dari generasi ke generasi. Nah, yang terakhir adalah menghitung berdasarkan keturunan. Jadi dari Adam ke Nuh berapa dihitung begitu Bapak Ibu. Dihitung berapa tahun kemudian dan seterusnya. Nah, kenapa silsilah ini harus juga diwaspadai atau berbahaya Bapak Ibu? Yang pertama dikatakan ayat tadi menghasilkan persoalan dan bukan tertib hidup. Persoalan itu bahasa aslinya itu setesis. Setesis ini ada 3 artinya ya. Kenapa kok dikatakan persoalan? Karena yang pertama adalah perdebatan. Jadi penelusuran silsilah dari generasi ke generasi atau bahkan menghitung itu akan menimbulkan satu perdebatan. Makanya menjadi persoalan yang serius. Kita akan mulai berdebat di situ. Karena arti kata persoalan ini juga sebenarnya orang yang mencari tahu atau bertanya. Namanya orang bertanya tentu ada perlu diskusi ya. Nah, ini arti kedua kan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, setesis ini juga artinya adalah perselisihan. Makanya Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa persoalan silsilah itu tiada putus-putusnya, hanya menghasilkan persoalan. Tidak ada gunanya. Jadi kalau kita percaya kepada silsilah seperti ini, bahkan dihitung, itu akan selalu menimbulkan kontroversi, perpecahan dan kebingungan. Namanya perdebatan pasti akan menimbulkan seperti itu, kontroversi. Mulai ada debatan sengit, ya yang benar siapa begitu ya. Lalu kepercayaan yang paling mengerikan adalah kebingungan. Lalu yang kedua, bahaya kedua, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan atau berbicara tentang silsilah. Jadi silsilah itu di Perjanjian Lama itu memang banyak sekali kata ayat yang menjelaskan tentang silsilah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di Perjanjian Baru, kata silsilah itu hanya satu, Bapak Ibu. Inilah silsilah Yesus Kristus. Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Inilah silsilah Paulus, inilah silsilah
Matius, Lukas nggak ada, Bapak Ibu. Artinya kita hanya perlu mengetahui tentang Yesus saja, itu pun juga tidak pernah ditekankan ya. Cuman dijelaskan di situ dari Yesus mana itu ada 14 keturunan. Ya. Nah, Roma 14 ayat 17 mengatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi silsilah ini menimbulkan persoalan dan bukan tertib hidup. Yang kedua yaitu Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kepada kita tentang silsilah. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, tentang belas kasihan, ya, ada banyak hal tentang pribadinya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu sihir. Ya, ini juga perlu diwaspadai dan bahkan dijauhi, Bapak Ibu. Sihir adalah satu praktek manipulasi kekuatan gaib atau supranatural untuk menghasilkan efek tertentu, baik untuk tujuan yang baik maupun buruk. Konsep sihir sangat beragam dan bervariasi di berbagai budaya dan sepanjang sejarah. Sampai hari ini juga praktek sihir ini sudah. Kita ingat Alkitab berkata bahwa di zaman Firaun dulu ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, pada saat itu Raja Firaun juga berkeras hati ya, melarang orang Israel keluar dari Mesir ya untuk tetap jadi budak seterusnya. Dan di situ ada 10 tulah, di mana ketika tongkat Harun, Tuhan ngomong pakai tongkatmu untuk membuat tanda mujizat. Dan ketika pada tulah ke pertama, kedua, Raja Firaun mengundang ahli-ahli sihir, orang-orang pintar begitu, orang-orang berilmu. Dan pada tulah pertama dan kedua, tukang-tukang sihir ini masih bisa membuat hal yang sama. Tetapi pada saat tulah ketiga, nyamuk, itu tukang-tukang sihir ini sudah tidak bisa lagi, Bapak Ibu. Tidak bisa lagi meniru mujizat yang dilakukan oleh Harun dan Musa. Karena tongkat itu ya Tuhan yang mau, Bapak Ibu. Dikasih tongkat itu untuk sebagai sarana saja. Nah, di dalam teologi ada yang namanya istilah okultisme, di mana okultisme ini adalah sesuatu yang berbicara tentang rahasia, kegelapan, dan tersembunyi. Nanti kalau ada kesempatan saya akan membagikan tentang trilogi Tritunggal Kejahatan ya, perang melawan Tritunggal Kejahatan, itu salah satunya adalah okultisme. Nah, okultisme ini ada yang sifatnya lunak dan keras ya. Nah, sihir ini termasuk okultisme yang jenis keras. Makanya dikatakan ini bisa untuk tujuan buruk, bisa untuk membunuh orang. Nah, tokoh sihir di dunia nyata ada banyak, Bapak Ibu. Khususnya di Afrika, di Amerika, bagian mana begitu, praktek sihir ini sampai sekarang masih. Nah, ini ada tokoh seorang wanita namanya Lavoisienne atau nama aslinya yaitu Catherine Deshaes, seorang wanita Prancis yang hidup pada abad ke-17, terkenal dengan praktik-praktik mistisnya seperti ramuan, ramalan, ritual-ritual gelap. Jadi si wanita ini sebenarnya kalau dilihat kisahnya itu dia miskin sebetulnya ya. Dan dia itu awalnya adalah sebagai peramal. Dan dari peramal kemudian dia banyak orang yang kemudian datang kepadanya ingin diramal. Kemudian dia akhirnya menjadi tokoh sihir. Dan pada saat itu dia juga membuat racun, Bapak Ibu. Ya, ini ramuan ini adalah racun ya untuk membunuh orang. Dan karena banyak kejadian kemudian dia dituduh dan kemudian dihukum, dan orang ini Lavoisienne ini akhirnya dibakar hidup-hidup, Bapak Ibu, hukumannya. Dan dia juga menerima praktek aborsi ya. Perhatikan di situ tidak ada satupun perilaku yang baik ya, ramal, sihir, aborsi, Bapak Ibu. Ini satu dosa yang sangat mengerikan. Lalu di dalam zaman Kisah Para Rasul ada seorang tokoh yang namanya Simon. Kisah Para Rasul 8 ayat 9. Dikatakan seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Jadi dari zaman Perjanjian Lama ada tukang sihirnya zaman Firaun. Lalu kita juga ingat di zamannya Daniel, di mana Nebukadnezar bermimpi dan tidak ada yang bisa
menerjemahkan atau mengartikan mimpinya, tukang-tukang sihir itu, orang-orang berilmu itu tidak bisa. Dan hanya Daniel yang bisa mengartikan mimpi itu. Dan itu tentu saja karunia dari Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan Simon ini melakukan sihir dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Jadi sihir ini masih ada dari dulu sampai sekarang dan dipraktekkan oleh bagian orang, Bapak Ibu. Ya tentu lebih kepada kejahatan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu ayat referensi yang saya pakai untuk mendukung dari tentang sihir ini, Bapak Ibu. Di dalam kitab Wahyu 22 ayat 15 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Konteks pada Wahyu ini adalah pasal terakhir, Bapak Ibu, ya, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Di konteks daripada pasal ini yaitu tentang Yerusalem baru. Yerusalem baru yang menggambarkan tentang surga itu, Bapak Ibu. Dikatakan tukang-tukang sihir ini akan tinggal di luar. Artinya dia tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Ya. Ini berarti orang yang mempraktekkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi bahayanya kalau orang-orang Kristen melakukan ini, sihir ini, maka dia akan tinggal di luar. Lalu Wahyu pasal sebelumnya, Wahyu 21 ayat 27, tapi tidak akan masuk dalamnya sesuatu yang najis. Nah, ini Yerusalem baru, Bapak Ibu. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi kalau kita terlibat atau mempraktekkan ini, ya, sihir khususnya ini ya, semuanya ini sebetulnya, kalau nanti kita lihat di bagian ayat lain, itu satu kekejian bagi Tuhan. Orang yang melakukan sihir ini satu kekejian bagi Tuhan. Orang yang percaya ramalan juga ini juga melakukan kekejian, Bapak Ibu. Jadi tinggal di luar dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Lalu ayat lain banyak sekali, Bapak Ibu, yang mendukung ayat ini, ya, yang mendukung tentang sihir ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 13 dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, Bapak Ibu. Jangan ada, jangan didapati. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, kepada roh peramal. Nah, ini ada peramal ya, ramalan, kita bicara hari ini tentang ramalan juga. Atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Perhatikan ayat tadi, ya. Orang yang melakukan kekejian, ya, sesuatu yang najis tidak akan masuk di dalamnya. Lalu di surat Galatia pasal 5 ayat 19 dan 22 dikatakan, perbuatan daging telah nyata. Jadi sihir ini termasuk perbuatan daging, Bapak Ibu. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, tetapi yang seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini mengkonfirmasi kitab Wahyu tadi, Bapak Ibu. Jadi orang-orang ini, perbuatan daging ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, atau tinggal di luar, atau tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru yang adalah gambaran surga. Nah, sekarang kita bicara
tentang ramalan Bapak Ibu ya. Nah, ini ramalan tuh definisinya adalah upaya untuk mengetahui atau memprediksi masa depan, peristiwa yang akan datang atau keadaan yang belum diketahui dengan menggunakan berbagai metode yang seringkali dianggap tidak rasional atau ilmiah ya. Nah, ada beberapa jenis ramalan Bapak Ibu yang kita kenal ya di dunia saat ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ramalan zodiak, yaitu berdasarkan posisi bintang dan planet pada saat seseorang lahir. Jadi ini kalau kita belum mengerti firman Tuhan, kita belum lahir baru, dulu waktu masih kecil begitu, kita seringkali ada ya tentang menarik sekali membaca ramalan-ramalan ini. Oh saya Libra, saya apa begitu ya. Ya dulu belum mengerti. Kalau sekarang kita sudah mengerti kebenaran, kita tidak perlu lagi percaya kepada ramalan-ramalan yang seperti ini. Semua ramalan ini Bapak Ibu. Karena tadi dikatakan orang-orang yang melakukan menanyakan, karena ramalan adalah berbicara prediksi atau masa depan ya, itu maka itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua bagi orang Chinese atau Tionghoa ya Bapak Ibu ini sudah familiar sekali, ramalan Shio ya. Sistem penanggalan Tionghoa yang menggunakan 12 hewan untuk mewakili tahun kelahiran seseorang. Setiap hewan dikaitkan dengan karakteristik, sifat, dan peruntungan tertentu. Shio digunakan untuk memprediksi kepribadian, nasib, dan kecocokan dengan orang lain. Bahkan dengan pasangan, calon pasangan pun kita mulai tanya, sionya apa? Kamu sionya apa? Saya sionya apa? Oh saya naga. Oh dia tikus begitu ya. Nah ini biasanya dipakai seperti itu. Ya, kalau kita percaya seperti itu ya sangat sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah ramalan kartu tarot. Ya, di Jakarta ini di mal-mal itu masih ada Bapak Ibu. Satu tempat yang membuka jasa seperti ini, ramalan kartu tarot. Menggunakan kartu bergambar khusus untuk memberikan wawasan tentang masa depan. Ya, dari gambar-gambar itu kemudian si ramal itu akan memberitahu, oh keberuntungan Anda begini 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 nanti akan susah dan seterusnya lah. Oh, nanti tahun ketiga akan baik dan seterusnya dari gambar-gambar itu. Lalu ramalan bola kristal, melihat visi atau gambaran masa depan melalui bola kristal. Ya, ya saya nggak tahu nih di Indonesia apakah ada ya. Kalau kita lihat di dunia Barat ini masih ada begini ya. Lalu ada ramalan numerologi, menggunakan angka untuk menganalisis karakter dan memprediksi masa depan. Ya, menggunakan angka-angka. Jadi dari angka-angka ini kemudian diterjemahkan, dianalisa, sehingga karakter orang itu akan diberitahu dari angka-angka itu. Nah, kita sendiri di masyarakat Jawa, ya khususnya orang Jawa, itu punya yang namanya primbon dan weton. Weton ini adalah hari kelahiran ya, seperti Kamis Pahing, Jumat Kliwon dan seterusnya. Dan itu bagi mereka itu ada artinya, ada kitabnya yang melibatkan perhitungan hari, pasaran dan neptu. Ya. Nah, kita lihat di ulangan tadi Bapak Ibu ya, ulangan 18 ayat 10. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Jadi ramalan ini pun juga jangan didapati. Nah ini malah peramal berarti pelakunya Bapak Ibu. Dan orang yang bertanya kepada peramal tadi juga sudah disebutkan. Itu adalah satu kekejian di hadapan Tuhan. Nah kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulan dari pengajaran ini, ya masihkah bisa dipercaya dongeng silsilah sihir dan ramalan itu? Saya singkat aja di SSR gitu ya supaya mudah. Yang pertama bahayanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ya ulangan 18 ayat 10 dan 12. Lalu yang kedua, bahaya yang kedua adalah kalau kita membuka atau mempraktekkan ini atau percaya kepada ini di SSR ini, maka itu akan memalingkan kita dari kebenaran. Ya, akan membuat ragu tentang kebenaran itu. Dan yang ketiga juga sia-sia. Ya percaya kepada DSSR ini akan menghasilkan persoalan, perdebatan, kebingungan. Ya karena tidak akan tertib kehidupan kita gara-gara masalah ini. Kemudian konsekuensi, ini yang sangat mengerikan,
bagi mereka yang mempercayai dan mempraktekkan DSSR ini adalah hukuman kekal di neraka. Ada banyak ayat ya. Ini 3 ayat yang tadi saya tampilkan, bahwa mereka akan tinggal di luar dan tidak akan masuk dalam Yerusalem baru. Jadi ini kalau saya bilang memang ini roh ya Bapak Ibu ya. Roh yang dari tipu muslihat iblis juga untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya kemudian imannya itu bercampur-campur dengan yang namanya DSSR ini. Ya. Mungkin kita tidak menjadi penyihir, tapi kita ikut atau bertanya kepada si penyihir, atau bahkan terlibat dalam ramalan ini Bapak Ibu. Jadi DSSR ini berbahaya bagi iman kita Bapak Ibu. Nah, satu penutup Bapak Ibu malam hari ini satu ayat yang mengingatkan kita, satu langkah yang perlu kita kerjakan. Kalau kita perhatikan Alkitab itu kalau diperas, sebetulnya cuman ada hukum utama ini Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita tidak akan mudah terjebak, terjerat ke dalam dosa, dongeng, sisilah, sihir, dan ramalan tadi. Lalu hukum yang kedua, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan malam hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Widi untuk pemaparan materinya malam ini ya Pak, luar biasa. Kita belajar tentang dongeng silsilah, sihir, dan ramalan ya Pak ya. Wah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ya, baik sudah tampak di layar Bapak Ibu. Baik untuk kelas lanjutan setelah kelas ini masih ada ya Bapak Ibu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan belajar materi bahasa Ibrani dan ini sudah masuk sesi yang ke-25 dengan temanya nominal sentence without a verb continue. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, di hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai seperti biasa ya Bapak Ibu akan ada ibadah online. Dan yang akan memimpin liturgisnya ibadah online kita adalah Ibu Dewi dari Jerman, dan yang akan memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Lisa. Dan untuk tema ibadah kita adalah pemberian yang menjadi berkat, diambil dari Nats 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5. Dan seperti biasa yang akan membawakan khotbah adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami Cahaya Firman atau yang sudah mensubscribe channel kami Cahaya Firman, tolong subscribe lagi ya Bapak Ibu karena channel Cahaya Firman kami mengalami kendala, yaitu channel kami yang dulu itu terhapus oleh tim kami tanpa disengaja. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe kembali ya channel kami, channel Cahaya Firman dengan penulisan @cahayafirman_J3X.
Dan juga Bapak Ibu tolong bantu subscribe juga channel kami satu lagi, yaitu channel Sema Adonai Plus dengan penulisan @sema_adonai extra. Karena di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman kami yang terdahulu. Jadi tersimpan juga ya Bapak Ibu di channel kami Sema Adonai Plus. Dan tolong juga bantu share Bapak Ibu channel kami, kedua channel kami ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat kedua channel tersebut. Dan terutama bagi yang program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya, selain di channel Sema Adonai aja, yaitu program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat, 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu sharekan kedua channel kami ini, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing tentang materi malam ini, Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu agar mic-nya dibuka oleh operator kami. Ya, terima kasih Pak Widi. Sebentar ya Pak, ini Bapak belum. Yes, ya, terima kasih Pak Widi. Luar biasa ya Pak untuk materi malam ini. Kita belajar tentang dongeng, silsilah, sihir, dan ramalan. Nah, Pak Widi, saya mau bertanya nih, Pak. Bagaimana Pak dengan dongeng-dongeng yang kita pasti dapat nih, Pak, sejak kita sekolah ya, Pak. Misalnya dongeng tentang rakyat gitu. Nah, misalnya kisah tentang beban perahu, lalu tentang apa banyak dongeng-dongeng yang diajarkan. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah kita menerimanya nih bagaimana gitu, Pak? Silakan, Pak. Untuk hal-hal seperti itu ya. Ya, pertanyaan menarik Bu Aling. Jadi kalau itu kan pelajaran ya waktu SD atau SMP saya lupa. Ketika kita kan ya belum mengenal kebenaran. Saya kira itu sebagai pelajaran ya oke lah, Tuhan pasti juga apa ya mengerti karena kita belum mengenal kebenaran. Maksud saya adalah dari firman ini adalah kita dari ayat-ayat tadi dengan jelas kalau kita sudah mengenal kebenaran. Tadi kan Timotius, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius bukan istilahnya bukan belum bertobat, pasti dia adalah pelayan Tuhan. Dan juga kepada jemaat-jemaat untuk menjauhi, ya jauhilah ajaran-ajaran seperti itu. Saya kira ini sudah dalam kondisi dia sudah secara bukan lagi sudah dewasa lah ya, pelayan ya. Dan tentu itu saya yakin juga pasti disampaikan kepada jemaat-jemaatnya ya. Nah kalau sebagai pelajaran sekolah tentu ya kita nggak bisa ngomong ya, kita mau nggak mau ikutin. Masa kita mau keluar dari kelas, nanti malah kita dianggap aneh. Wah ini pelajaran sejarah, dongeng saya nggak mau gitu kan ya. Ya kita tentu perlu berhikmat juga ya. Tapi dengan sekarang kita mulai mengerti, ya tentu kita sudah tidak percaya yang begitu-begitu lagi. Namanya juga laporan palsu, Bu. Ya gampang sekali tadi arti bahasa Yunaninya laporan palsu buat apa kita percaya ya. Dan itu yang berbahaya. Makanya telinga ini adalah jendela roh Bapak Ibu. Jendela roh. Jadi apa yang kita dengar itu kalau itu sesat, kemudian kita masuk ke perangkap itu susah untuk keluar. Satu-satunya adalah perlu yang namanya pelepasan, diakui ya. Kalau kita pernah terlibat atau percaya kepada hal begitu, kita perlu mengakuinya sebagai dosa, berbalik kepada Tuhan, dan kita mulai mengisi roh kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Mungkin baik. jawabannya seperti itu, Bu. Iya betul ya Pak. Pak Widi ini ada yang bertanya, partisipan kita. Saya bacain dulu ya. Bagaimana pastor dengan orang yang katanya indigo, sehingga katanya bisa melihat makhluk halus, bahkan bisa bercakap dengan makhluk halus, dan bisa suruh pindah makhluk halus yang mengganggu di area tertentu
untuk pindah ke wilayah lain. Ya, ini bagaimana? Ya, silakan Pak Widi untuk memberi pencerahan. Ya, Ya, silakan. indigo ini kan satu penyakit ya. Yang namanya satu penyakit ini memang terkait juga dengan dunia roh, makanya secara kedokteran kan belum ada obatnya kalau nggak salah. Kalaupun ada itu sifatnya cuma meringankan. Saya pernah membahas ini kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi ada suara-suara begitu, tidak bisa melihat makhluk halus. Sekarang nggak usah indigo, Bapak Ibu. Pak, tadi Pak siapa tadi pertanyaannya bagus. Ibu Eh, Ingrid, Pak. Ibu ya, Iya, Ibu Ingrid ya. ya. Ibu Ingrid, jangankan nggak usah orang indigo ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita dekat dengan Tuhan, ada orang-orang tertentu yang memang diberi karunia untuk melihat setan, Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu. Kebetulan anak saya itu yang kecil itu ya, itu bisa melihat setan, tapi dia nggak indigo. Tapi nggak semua anak Tuhan juga bisa melihat seperti itu ya. Jadi itu karunia khusus saya kira ya, kita nggak bisa minta juga, nggak bisa pilih ya. Ya memang saya kira ini karena satu penyakit yang melihat dalam begitu wajar ya. Dan memang praktek dunia, kalaupun di luar indigo ini adalah dukun-dukun itu juga mempraktekkan makhluk halus ini pindah ke area tertentu, menyuruh, memerintah, dan orang kesurupan itu kan juga dimasukin makhluk-makhluk seperti itu. Ya. Ya, saya kira itu ya, ini memang harus dilayani juga dari keterikatan dengan Hmm. penyakit tadi ya, indigo tadi. Jadi ada anak-anak Tuhan yang memang bukan sakit indigo pun juga diberi karunia untuk bisa melihat setan itu ya. Ya memang Hmm. itu agak menakutkan juga bagi orang yang diberi itu ya. Mungkin Ya, jawabannya itu Bu Ingrid. ya, semoga menjawab ya. Berarti ini ya Pak Widi, anak orang yang indigo itu sebenarnya seperti dia apa ya, berimajinasi kali ya Pak, seperti itu ya, lebih Halusinasi tepat. ya tepatnya ya. Ya, halusinasi ya, ya seperti itu. Ya. Bukan imajinasi, halusinasi ya Pak. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang aneh gitu ya, mundar-mandir gitu ya. Memang dia nggak tahu sebabnya. Itu udah seperti roh yang memang membuatnya seperti itu. Oh, pantesan Pak ya, saya pernah duduk di dalam kelas dan saya pernah mendengar maksudnya dari jawaban guru pengajar itu bahwa anak-anak yang mempunyai indigo itu memang harus dilayani, Pak. Gitu. Ya, Ya, ya. Jadi dilayani supaya apa ya kalau gitu benar Pak Widi bilang tadi seperti semacam kayak penyakit ya Pak ya, halusinasi. Jadi memang mereka harus dilayani. Saya pernah dengar sih Pak, pengajar lain juga mengatakan hal yang sama untuk anak-anak indigo ya. Ya, baik. Nah, bukan Pak penyakit Widi, biasa sih soalnya Bu. iya. Hanya kalaupun ke psikiater juga ada obatnya, juga hanya meredakan saja. Tidak sembuh total. Hmm, begitu. Iya, iya. Nah, Pak Widi, eh, bagaimana dengan, lah saya tadi mau nanya jadi lupa, seperti itu. Dijawab beda, tunggu, dia bertanya lagi ya Pak, Ibu Ingrid ini, bedakannya bagaimana Pak, yang indigo dengan yang memang karunia Tuhan. Sebab ada teman yang katanya sudah terima Yesus, tapi dengan bangga dia bilang bisa lihat makhluk halus. Nah ya, silakan Pak Widi dijawab. Masih ke-mute, Pak? Masih ke-mute ya? Ya. Baik. Bedanya antara orang yang indigo dengan karunia Tuhan, membedakannya. Ya, jadi gini, kalau indigo memang eh, satu penyakit ya, memang nggak semua orang juga itu kan semacam ya kepekaan ya. Tapi kalau yang dari Tuhan itu dia tidak selalu muncul Bapak Ibu, dan membuat dia itu eh, kalau diajak bicara masih sadar, ya bisa normal, secara normal. Tapi kalau indigo ini udah ngaco kadang-kadang. Jadi dia melihat seperti itu, kadang-kadang kalau diajak bicara itu dia nggak nyambung. Bedanya kalau karunia Tuhan, karunia dari Tuhan nggak seperti itu. Kita masih normal, bisa menjawab, bisa ini ya, itu memang eh, nah, yang cerita anak saya pernah saya ajak melayani di satu rumah itu ya, rumah jemaat yang minta didoakan itu.
banyak setan di situ ya memang horor sih kalau saya lihat ya. Anak saya itu juga kalaupun bisa melihat begitu dia ngasih tahu cuman ya takut sendiri karena memang secara ini kan belum terbentuk apa ya basic rohaninya ya. Nah sekarang udah mulai dewasa juga melihat hal begitu udah biasa sih. Cuman kalau kita ajak bicara masih bisa apa Nyambung. kontak nyambung gitu ya eh, secara kesadarannya. Tapi kalau yang indigo tadi kan memang apa ya itu penyakit ya. Saya tidak bisa bilang itu karunia karena itu penyakit yang saya nggak tahu penyebabnya apa. Bisa stres berat atau apa ya. Itu kita bisa baca referensinya sih. Saya nggak terlalu mendalami hal itu. Tapi yang saya pernah baca sekilas sih memang itu tidak sekedar penyakit sih, ada roh di balik itu yang menguasai dia sehingga melakukan sesuatu yang ya tidak normal begitu ya. Kadang-kadang nutup pintu bolak-balik begitu terus dia berbicara sendiri. Nah kalau karunia Tuhan kan nggak mungkin kita berbicara sendiri, nggak mungkin tuh. Kalau kita memang normal anak Tuhan dia yang dapat karunia itu kita nggak mungkin berbicara sendiri, diajak bicara nggak nyambung itu. Ya paling membedakannya seperti itu dari sisi kesadarannya ya dari Oh, sisi iya, kesadarannya ya. iya, iya, betul. Wah, semoga menjawab ya Ibu Ingrid pencerahan dari Pak Widi. Nah, ini ada satu lagi Pak dari Pak Daniel Simon yang mengatakan, Pak Widi, apakah bedanya sihir dengan hipnotis? Saya dengar ada hamba Tuhan yang belakar hipnotis, sihir dengan hipnotis katanya gitu. Ya Pak, silakan Pak memberi penjelasan Pak Widi. Ya. Ya, keduanya ini sebenarnya termasuk dalam ilmu gelap ya. Kan ada ilmu hitam, ilmu putih itu ya. Tapi sebetulnya kalau kita keduanya adalah praktek okultisme sama-sama. Cuman bedanya lebih ke pasti menggunakan satu kekuatan ya, kekuatan roh jahat. Sihir bukan yang jelas bukan dari Tuhan lah ya. Kemudian kalau hipnotis itu kan membuat orang tidak sadar begitu bisa diatur supaya dia mengikuti apa yang dimaui. Kekuatan-kekuatan seperti itu kan bukan berasal dari manusia, pasti dari roh jahat. Keduanya berbeda di caranya ya, tapi kalau dari jenisnya ini keduanya termasuk praktek okultisme. Okultisme itu ada banyak jenisnya. Termasuk ramalan tadi juga banyak jenisnya. Masih ada tadi belum saya masukkan tentang ramalan garis tangan. Oh Nah, iya, itu juga ada tuh. ya. Ya, istilahnya banyak sekali okultisme itu. Mm-mm. Ya mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam di materi berikutnya tentang perang melawan Tritunggal kejahatan. Itu ini lebih bedanya lebih ke caranya. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mempraktekkan hipnotis, waduh, Itu ini apa jelas bukan Roh Kudus ya, bukan Tuhan ya. Tapi kalau oh, maksudnya adalah backgroundnya dulu adalah hipnotis, kemudian dia bertobat jadi hamba Tuhan, ya itu beda. Ya, sama juga saya pernah mendukung satu gereja, gembala saya itu dia mantan dukun, ya bekas-bekasnya juga masih ada, tapi sudah bertobat pasti. Bekas-bekasnya yaitu dia peka, lebih peka dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lain ya. oh, hmm. Ya, iya, Nah, supaya populer. iya, Ya, betul Pak. betul, betul, Tapi betul. yang seperti ini kita harus hati-hati waspada ya kalau kita masuk ke gereja seperti itu ya saran saya keluar ya. Karena tadi ayat tadi mengingatkan kita untuk menjauhi hal seperti itu dan itu termasuk adalah kekejian tadi ya. Mengerikan sekali ayatnya di kitab Wahyu tadi. Terima kasih Betul. pertanyaannya Pak Daniel. Iya. Semoga menjawab. Baik. Nah, Pak, ini saya sekarang mau membahas tentang ini nih, Pak, ramalan. Nah, ramalan nih, Pak ya. Saya pernah loh, Pak, maksudnya punya pengalaman tentang ramalan ini. Tapi bukan ramalan zodiak atau hiu, tapi ramalan kartu tarot, Pak Widi. Jadi sebelum saya banyak belajar firman, itu saya pernah, kan itu kan ada di ini ya, Pak ya, di YouTube ya, Pak. Ramalan itu kan sering di YouTube banyak. Nah, saya pernah mendengar gitu ramalan mereka gitu, Pak. Dan
saya pernah bertemu salah satu, reader-nya ya, Pak, reader tarotnya itu, peramalnya, itu dia anak Tuhan loh, Pak Widi, gitu. Jadi dia itu, ketika mengocok kartu itu dia membacakan, ramalan-ramalannya itu dia menyebut dalam nama Yesus loh, Pak. Nah, ini bagaimana Pak Widi? Saya sampai, bilang, "Oh, karena dia membawa nama dalam nama Yesus itu loh." Makanya saya berpikir, "Oh, berarti memang ini, kartu kartu tarot ini, Pak, mungkin bukan, ajaran yang sesat gitu loh, Pak, atau, hal-hal yang sesat gitu." Nah, bagaimana nih Pak Widi menjelaskan hal-hal ini? Karena memang saya punya, pengalaman sendiri, saya pernah dengar, nah ada salah satu reader tarot itu, dia bilang dia punya karunia, jadi dia bisa, melihat masa depan gitu dia bilangnya. Nah, ini bagaimana Pak penjelasannya? Apakah benar Pak penjelasan, maksudnya dia bilang dia diberikannya untuk melihat masa depan. Jadi dia bisa, meramal dengan kartu ini dan dia menyebut nama, waktu meramal itu dalam nama Yesus, Pak. Dalam nama Yesus namanya, gitu. Nah, bagaimana Pak Widi? Silakan Pak menjelaskannya. Ya, silakan Pak Widi. Nah, kasus yang menarik Bu Iya Alim. benar. Saya Saya sampai jawab berpikir, ini, heeh, ya, iya, gimana Bu? iya silakan Pak, iya. Jadi tadi Ibu kan ramalan tarot ya, tadi termasuk ramalan. Hmm, hmm, Semua orang bisa memakai nama Yesus, Bu. Tapi hmm, ada satu poin di mana ketika memakai nama Yesus dan orang itu tidak benar, alias dia pengikutnya setan, ya nama hmm, itu nggak akan berkuasa. Ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus ada yang datang kerasukan setan datang kepada murid-murid Yesus dan tidak lepas iya, loh ya. iya, 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 iya Nah, benar Pak. sedangkan ketika datang ke Yesus dia pas. Heeh, Karena nama Yesus kan sebenarnya berkuasa, cuman nggak semua orang bisa nyebut nama Yesus. Dan inilah luar biasanya iblis sebagai roh pendusta itu. Iblis kan bapak pembohong. Nah, di semua dongeng, silsilah tadi ramalan dan sebagainya, sihir itu adalah sebenarnya dusta semua, Bapak. Dusta. Nah, sekarang pertanyaan adalah ketika Bu Aling menerima itu dan sampai sekarang, apakah masih percaya atau tidak? Oh Itu harus tidak, ditolak. Ya, tidak Pak. puji Karena udah Tuhan kalau belajar tidak. firman banyak, iya. Tidak. Puji Tuhan kalau tidak. Karena tadi dikatakan di kitab ulangan dengan jelas, jangan ada padamu yang bertanya pada roh ramal. Dan ada satu titik di mana kuasa setan itu tidak bisa menyamai kuasa Tuhan. Tadi 10 tulah, ketika tulah ketiga, alih-alih jampi orang-orang berilmu tadi tidak bisa meniru. Tetapi iblis itu menyamar sebagai malaikat terang masalahnya. Jadi seolah-olah yang dikatakan tadi kartu tarot tadi seolah-olah dalam nama Yesus seolah-olah itu benar. Iya, benar Itu Pak. Dia mendapat karunia pura-pura, katanya, iya. Gitu. iya, pura-pura sebagai kebenaran. Kalau dongeng ya. Dan sihir ramalan ini lebih ke praktek okultisme sebenarnya. Dan itu sangat berbahaya. Nah, jangan lupa Bu Aling, orang gereja pun mempraktekkan perdukungan ada. Bu Aling itu udah bukan sesuatu yang aneh. Saya bahkan jemaat gereja ada yang praktek perdukungan seperti itu menyerang saya ada. Bahkan yang mengaku Kristen masuk ke seperti itu banyak lah, Bu Aling. Nah, pertanyaan saya tadi, yang penting kita tidak lagi percaya hal-hal begitu. Kalau kita percaya, tadi hati-hati, Iya, karena betul. eh, di akhir kehidupan kita berpikir kita akan masuk ke Yerusalem baru, ternyata dikatakan tadi tidak ada yang bisa masuk, apa tadi, dusta, najis, Sihir, dan kekejian. iya. Nah, ini sangat-sangat serius, makanya saya tergerak untuk menyampaikan ini buat pengetahuan kita semua, wawasan. Saya sendiri bukan pernah terlibat di situ, enggak. Cuman pada masa kecil dulu saya pernah, pada masa kecil ya, saya belum lahir baru ya, belum bertobat. Itu ya pernah sama teman gitu diajak bermain-main jelangkung gitu ya. Kan itu Oh, kan iya, termasuk iya. sihir. Iya, Ya, iya. termasuk sihir itu. Dan kemudian ketika saya mengerti, saya tolak, saya udah cabut. Dan
sudah pasti saya nggak percaya yang begitu lagi. Walaupun iblis Hmm. itu kan tetap kita percaya itu memang ada, ya. Tidak percaya dalam arti praktek-praktek seperti itu akan membuat kita kehilangan keselamatan, Betul. Nah, ya merusak makanya iman kita. Gitu. betul. Nah, setelah saya belajar banyak, Pak, ya udah saya tidak percaya lagi dengan itu semua kan, karena saya tahu kebenaran. Cuma Tapi saya sedang, ya ada orang Kristen yang tadi masih mengatakan bintang saya, Virgo Heeh. dan sebagainya. Padahal dia rajin ke Oh iya gereja benar kok. benar Pak, iya. Masih ada teman saya juga masih Ada percaya itu dengan ya. ramalan Ya itu zodiak itu. walaupun terucap ya, Heeh. terucap kelihatan dia rajin ya, tapi itu roh yang masuk ke telinga kita itu sangat-sangat berbahaya sih, Hmm, sekali. mengikat Kayak kita iblis, itu. iblis pinter sekali ya Pak menipu daya kita ya. Ya. Makanya saya dulu juga Nah, karena belum tahu ajaran firman, saya berpikir ide ya, tarot itu benar gitu Pak. Karena dia bilang dia ya, mendapat karunia untuk penglihatan begitu kan di masa depan. Lalu ya. dia membawa dalam nama Yesus. Nah ini bagi anak-anak Tuhan yang sama sekali belum memahami firman Tuhan dengan benar nih mudah sekali loh Pak. Kita Terkecoh. jadi takut Bu kalau kayak gitu. Misalnya pasangan kita sionya ini, waduh, oh pantas saja kalau saya sial gitu. Iya benar. Apa ya, nggak benar juga gitu ya. Bisa Betul. jadi kesalahan dia sendiri ya, apa perilaku yang tidak benar. Pikir Iya. memang ini sangat-sangat berbahaya buat iman kita. Jadi kalau kita percaya percaya seperti itu, makanya tadi ayatnya sangat jelas sekali bahwa ada hal-hal yang memang perdebatan itu juga nggak perlu ya. Saya pikir kalau kita perdebatan ada bagian-bagian firman Tuhan sebenarnya tentang Tuhan itu ada yang misteri. Kalau dipertanyakan, kemudian ditelusuri seperti itu, akhirnya apa? Ini pecahan. Ya, itu kan tidak menjadi berkat. Betul, 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 Pak. Iya, jadi berarti segala hal yang menjadi perdebatan itu juga bukan berasalnya dari Tuhan, berarti begitu ya, Pak Widi ya. Ya, Ya, betul. Tapi ada bagian apologetik ya, apologetika namanya kita membela iman Kristen ya, Bu. Kalau ada orang tanya, nah kita jawab itu betul, kan bukan iya, iya. berdebat. Ada orang tanya tentang Yesus gitu ya, kita mau harus jawab. Ada bagian-bagian memang kadang-kadang kita diperang seperti itu. Tapi Ya, ya asal tadi, jangan ayat dari ayat dalam firman Tuhan itu ya, Pak, yang dijadikan perdebatan ya, itu tidak boleh ya. yang Iya, ramalan yang tahu masa depan itu hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan kita. betul. Manusia masih tahu masa depan dengan berbagai ilmunya, dengan bahkan dia pakai kekuatan iblis pun juga nggak akan pernah tahu masa depan. Betul, betul. Betul, Pak. Itu saya setuju 100%. Nah, Pak Widi ini ada yang bertanya lagi. Ibu Rika Minami. Dia bertanya, Pak, katanya bagaimana membedakan ramalan dan nubuatan. Nah, iya ini menarik juga nih, Pak. Ya, bagaimana Pak Widi? Tolong dijelaskan. Iya. Masih ke mute, Pak. Ya. Nah, jadi gini, ramalan dan nubuatan itu hampir sama. Cuman bedanya adalah ramalan itu ditunggangi iblis. Kalau nubuatan pun ada nubuatan asli dan nubuatan palsu. Nah, Oh, cirinya baik. gampang. Kalau yang namanya nubuatan Tuhan sendiri yang kasih-kasih itu biasanya teguran dan yang sesuatu yang apa ya, pernyataan-pernyataan yang menegur yang keras. Itu nubuatan yang benar dari Tuhan. Tapi kalau nubuatan palsu itu sesuatu yang baik-baik, yang mengenakkan, yang Tuhan pun nggak pernah nyuruh. Jadi ramalan bisa ditunggangi iblis sama ya, sebenarnya ramalan dan nubuatan berbicara tentang masa depan kan ya, akan sesuatu yang akan terjadi, bukan sudah terjadi. Kalau itu bukan sudah terjadi, bukan nubuatan ya, sesuatu yang belum terjadi. Dan cirinya adalah kita lihat nubuatan itu betul terjadi dan kemudian dikonfirmasi juga, sesuatu yang keras gitu ya, menegur ya. Oh, beda sama penglihatan ya. Kalau nubuatan itu sesuatu yang teguran keras. Makanya kalau kita perhatikan di Alkitab itu nabi-nabi palsu itu yang menyampaikan nubuat palsu juga banyak juga itu. Iya, iya benar, Pak. Nah, Iya. kalau kita anak Tuhan ya kita lebih percaya kepada nubuatan daripada ramalan. Nubuatan firman Tuhan kan udah jelas tentang nubuatan tentang misalnya tentang akhir zaman. Kan sudah dinubuatkan tuh perang, gempa bumi. Iya, iya. Terjadi Iya, semua kan.
Padahal sudah ribuan tahun yang lalu nubuat itu disampaikan, terjadi. Ya, berarti itu ya Pak, bedanya antara ramalan dan nubuatan. Nubuatan itu memang sudah tertulis ya Pak, berarti di dalam firman Tuhan itu, dan tinggal menunggu pembuktiannya ya. Pasti ada pembuktiannya ya Pak. Seperti itu ya, kalau nubuatan dari Tuhan itu. Ya baik, semoga menjawab Ramalan ya. ya lebih banyak ditunggangi iblis sih kalau ramalan. Iya, Nanti baik. waktu yang akan membuktikan. Betul, betul. Iya, kalau dari Tuhan pasti akan terbukti ya, Pak Widi ya. Nah, iya. Ya, baik Ibu Rika Minami. Semoga menjawab ya pertanyaan Ibu tentang beda ramalan dan nubuatan. Wah, luar biasa Pak Widi. Malam ini banyak sekali yang bertanya ini ya, dan mereka mendapatkan pencerahan, semua, puji Tuhan. Berarti ini memberkati sekali pelajaran dari Pak Widi ya. Baik Pak Widi, kita bisa, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita bisa akhiri ya Pak pembelajaran kelas Bapak ini. Bapak boleh, kalau masih ada closing statement-nya silakan. Jika tidak ya Bapak bisa tutup doa bagi kami semua. Silakan Pak Widi. Ya, sebagai closing statement ya kita harus eh, bisa membedakan apa yang kita dengar ya. Ada satu hal firman Tuhan yang satu apa ya eh, tidak bisa kompromi lagi, ya kita jangan eh, apa nyerempet-nyerempet bahaya, mulai masuk, mulai coba-coba dan bahkan mempraktekkan itu akan sulit keluar kita dari jerat. Karena ini semua tipu tipu daya dan dusta, dan roh dusta itu sangat mudah sekali untuk masuk ke kita kalau kita enggak eh, membekali dengan firman Tuhan yang kuat ya. Dan tentu dengan selalu mendengar suara Tuhan supaya kita bisa terhindar dari semua ini. Karena ini sudah akhir zaman, akan sangat berbahaya sekali buat iman kita menjadi tidak murni, campur-campur, akhirnya kita tidak akan mendapat apapun yang bagian terbaik yang dari Tuhan. Saya kira itu, mari kita tutup sesi pembelajaran kita dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penjelasan daripada firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami semua diberkati oleh firman-Mu Tuhan, tolong setiap kami untuk kami waspada dan menjauhi semua dongeng, ramalan, sihir, silsilah Tuhan yang tidak menjadi berkat buat iman kami. Tolong setiap kami yang mendengar hari ini kiranya meteraikan firman-Mu, tuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam terang Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati setiap kami yang malam hari ini mendengar firman-Mu dalam kelas pembelajaran ini. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati bisnis, usaha, pekerjaan kami, Tuhan berkati pelayanan kami. Tuhan juga berkati tim pelayanan Sema Adonai yang malam hari ini terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua kemurahan kebaikan-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan, kita hadapkan hati kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Widi untuk pelayanannya ya Pak, yang luar biasa bagi kami. Semoga Pak Widi pelayanannya selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Pak Widi sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya dengan Sema Adonai. Jangan lupa ya Bapak Ibu, nanti di pukul 21 masih ada kelas terakhir. Kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani, dan semoga pelajaran malam ini sangat memberkati Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kami mengundurkan diri. Selamat bertemu kembali nanti di pukul 21. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.